Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 14, algoritma lanjut, ingin mempresentasikan mengenai pengoptimalan uang belanja dengan algoritma greedy. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Ivanovski, Evelyn, Maristella, dan Saarita Putar-Putar. Table of content kami yang pada presentasi kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, keempat implementasi, dan kelima kesimpulan. Pertama adalah pendahuluan. Berbelanja adalah aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbelanja tidak menjadi masalah, bahkan sudah menjadi hal yang biasa jika membeli barang sesuai kebutuhan sehingga memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sering kali ditemukan orang yang pergi berbelanja menghabiskan uang secara berlebihan, atau bisa dibilang membeli barang yang nggak sesuai dengan kebutuhan utamanya. Perilaku tersebut dinamakan perilaku konsumtif, di mana perilaku konsumtif adalah tindakan yang membeli barang yang kurang diperlukan atau tidak diperhitungkan sebelumnya, sehingga sifatnya berlebihan. Pola perilaku konsumtif yang dimaksud yaitu pola pembelian dan pemenuhan kebutuhan yang lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan, serta cenderung dikuasai oleh hasrat dan kesenangan sementara. Maka dari itu, proses pengelolaan keuangan yang dimiliki belum optimal, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakjelasan barang yang dibeli dan uang yang terbuang percuma, dan tidak berjalan secara efisien. Oleh karena itu, rancangan aplikasi pengoptimalan uang berbelanja berbasis online ini mampu mengelola kegiatan pengoptimalan belanja untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kemudahan diaksesnya. Perancangan aplikasi dalam penelitian ini dibangun dalam algoritma greedy. Yang kedua yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih untuk mencari peranan, pengaruh, dan hubungan yang bersifat sebab akibat. Adapun tujuan penggunaan metode kuantitatif adalah untuk mengetahui apakah perilaku konsumtif masyarakat berpengaruh terhadap faktor pemilihan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Diketahui bahwa populasi merupakan keseluruhan dari subjek maupun objek yang menjadi sumber data penelitian. Yang selanjutnya yaitu dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah masyarakat luas yang melakukan kegiatan berbelanja untuk mengetahui kebutuhan hidupnya, dan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya tersebut, tetapi dengan mengeluarkan biaya yang untuk dikeluarkan tetapi mencapai hasil yang optimal. Oleh sebab itu, kami mengumpulkan data-data yang ada pada masyarakat dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang kami olah kemudian akan dijadikan pedoman untuk pembuatan aplikasi pengoptimalan uang belanja yang akan mempermudah masyarakat untuk berbelanja agar uang yang mereka miliki dapat dipergunakan dengan baik ketika berbelanja. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, aplikasi pengoptimalan uang berbelanja. Aplikasi pengoptimalan uang berbelanja ini merupakan aplikasi yang berbasis online yang berperan sebagai pengelolaan keuangan belanja secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan nggak cenderung menghamburkan uang karena kesenangan semata. Alur yang paling utama dari aplikasi ini adalah pengoptimalan uang. Yang kedua yaitu penggunaan aplikasi. Berdasarkan hasil penggalian kebutuhan terhadap pengguna yang telah diuraikan sebelumnya, disimpulkan bahwa terdapat satu aktor yang berperan untuk mengoptimalkan uang belanja.
Pengguna aplikasi ini adalah masyarakat. Yang ketiga yaitu kebutuhan utama aplikasi. Kebutuhan fungsional yang menjadi kebutuhan utama di dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut. Sistem menyediakan fitur bagi masyarakat sebagai pengguna untuk menetapkan barang apa saja yang ingin dibeli dan jumlah uang yang tersedia. Maka aplikasi akan otomatis mengoptimalkan uang belanja untuk membeli barang yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebutuhan fungsional tersebut digunakan pengguna agar dapat terbantu dalam hal mengoptimalkan uang belanja untuk keperluan. Selanjutnya ialah skenario pengujian. Langkah skenario pengujian aplikasi ini menentukan kehandalan dari fitur yang tersedia. Sebelum melakukan pengujian fitur utama, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian tambahan beberapa fitur terkait fitur utama, yaitu pengoptimalan uang belanja. Berikut ini merupakan contoh skenario yang akan diujikan. Pertama, user menetapkan barang apa saja yang akan dibeli. Yang kedua, user menetapkan harga dari tiap barang tersebut. Yang ketiga, user menetapkan jumlah uang yang dimiliki untuk berbelanja. Dan yang terakhir, sistem akan mengoptimalkan uang belanja berdasarkan algoritma greedy. Yang terakhir ialah pelaksanaan pengujian. Pertama, user masuk ke halaman pengoptimalan dengan menekan tombol pengoptimalan pada menu. Yang kedua, sistem menampilkan halaman pengoptimalan yang berisi text field untuk nama barang, harga barang, dan jumlah uang yang dimiliki. Yang ketiga, user mengisi text field yang ada, kemudian menekan tombol submit. Dan yang terakhir, sistem menampilkan hasil dari pengoptimalan uang belanja, yaitu jumlah barang yang dapat dibeli berdasarkan jumlah uang yang dimiliki dan jumlah uang yang tersisa. Selanjutnya yaitu implementasi. Baik, selanjutnya yaitu implementasi. Berikut halaman awal aplikasi yang telah kami bangun, yaitu aplikasi pengoptimalan uang belanja. Untuk mengoptimalkan, tinggal mengklik tombol mulai. Maka akan ditampilkan text field, yaitu masukkan jumlah uang yang dimiliki. Contohnya kita masukkan jumlah uang yang kita miliki yaitu 50.000. Lalu tekan tombol lanjut. Selanjutnya kita akan memasukkan nama barang dan harga yang akan kita beli. Contohnya yang pertama, lalu mengklik tombol optimalkan. Maka aplikasinya akan menampilkan hasilnya yaitu dengan uang sebesar Rp50.000, jumlah barang yang dapat dibeli yaitu 6 barang, yaitu dengan harga 8.500 sebanyak 4, sebanyak 5, dan yang dengan harga 6.500 sebanyak 1. Yaitu 8.500 adalah pasta gigi dan 6.500 adalah sabun cuci. Dengan total harga Rp49.000. Jadi kembalian yang akan dikembalikan adalah Rp1.000. Untuk lanjut mengoptimalkan, dapat mengklik tombol lanjut mengoptimalkan. Selanjutnya ialah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan algoritma greedy dapat membantu masyarakat dalam mengoptimalkan uang dalam berbelanja untuk kebutuhan hidup. Pengembangan aplikasi yang telah disesuaikan berdasarkan algoritma greedy untuk membantu masyarakat dalam mengoptimalkan uang belanja. Yang kedua, kelengkapan fitur aplikasi ditentukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap antarmuka yang merepresentasikan fitur tersebut. Dan yang terakhir, keuntungan yang diperoleh dari pembangunan aplikasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan uang belanja lebih optimal.
Yang kedua, mencegah kekurangan uang pada saat belanja. Dan yang terakhir, mencegah kelebihan barang yang akan dibelanjakan dari daftar yang telah ditetapkan. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.